warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismi Aliana dari manajemen 25B dengan nomor NPM 2541111. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model matematika. Tujuan pembelajarannya yaitu perbedaan matematika murni dengan matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang kedua, konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis atau model matematika bisnis. Yang pertama, perbedaan MTK murni dengan MTK terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. MTK murni terbagi dari 4 jenis, yaitu dipelajari sebagai dasar untuk MTK terapan. Yang kedua, penggunaan simbol-simbol pada variabel biasanya menggunakan huruf akhir alfabet, yaitu X, Y, and Z. Yang ketiga, penggunaan sumbu Pi harus pada sumbu horizontal karena variabel Pi merupakan variabel bebas. Yang keempat, nilai variabel dapat berupa negatif dan positif. Sedangkan MTK ekonomi dan bisnis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu penggunaan simbol-simbol biasanya menggunakan nama variabel ekonominya seperti P sama dengan price, C sama dengan cost, Q sama dengan quantity. Penggunaan sumbu P atau price dalam bidang kartesius digambarkan pada sumbu vertikal. Nilai variabel diasumsikan harus bernilai non-negatif sehingga berlaku pada kuadrat pertama saja. Yang kedua, konsep dasar MTK dan ekonomi bisnis atau model matematika bisnis. Definisinya yaitu MTK adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur, ruang, ataupun pola tertentu. Sedangkan bisnis adalah kegiatan produksi dalam penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. MTK bisnis adalah ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian analisis dan prediksi pada kegiatan bisnis dengan didasari ilmu MTK demi terciptanya hasil yang maksimal dan akurat. Model matematika. Model biasanya dipresentasikan oleh persamaan atau fungsi permintaan dan kurva grafik. Dalam model matematika ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang biasanya dapat berubah dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, dan biaya, dan lainnya. Sedangkan parameter biasa disebut sebagai koefisien dari suatu variabel atau angka yang menjelaskan karakter pada suatu variabel. Konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. 2 jenis variabel. Yang pertama ada endogen atau variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model atau P atau I. Sedangkan eksogen, variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada atau tetap. Persamaan dan tidak persamaan. Model-model matematika sering mencangkup satu pernyataan atau sekelompok pernyataan atau statement yang meliputi berbagai simbol dari variabel-variabel dan konstanta. Misalnya pernyataan matematika adalah 3x, y, and z plus x, y min 5x, y, x, z. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama, disimbolkan dengan sama dengan
Pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama atau disimbolkan dengan lebih kecil atau lebih besar. 3 macam persamaan. Persamaan definisi, suatu bentuk persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Persamaan perilaku, suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya yang berhubungan. Kondisi keseimbangan, suatu persamaan yang menggambarkan prasyarat untuk pencapaian keseimbangan atau equilibrium. Sistem bilangan nyata. Sistem nyata atau bilangan nyata, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Penulisan himpunan biasanya dilambangkan dengan suatu huruf kapital dan elemen-elemen lainnya didaftarkan dalam tanda kurang atau tanda kurung kurawal, dan elemen-elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, S adalah bilangan bulat ganjil positif 1 sampai 20. S buka kurawal 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, tutup kurawal. Operasi pada himpunan atau dengan irisan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya dilambangkan dengan seperti N. Contohnya, A sama dengan buka kurawal 1, 2, 3, 4, tutup kurawal. B sama dengan buka kurawal 2, 3, 4, 5, tutup kurawal. Maka A irisan B 2, 3, dan 4. Operasi pada himpunan yaitu gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan U atau gabungan. Contohnya, A sama dengan buka kurawal 1, 2, 3, 4, tutup kurawal. B sama dengan 2, 3, 4, 5, tutup kurawal. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Operasi pada himpunan atau komplement. Komplement atau suatu himpunan adalah anggota yang terdiri tidak terdapat pada himpunan tersebut. Biasanya dilambangkan dengan petik tunggal. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.